Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah niyatul futuh wal munawwar rusuh tawbatan nasun salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الآمم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر الأجاوي البنتاني والإمام الشيوطي وأصولهما ورحمه Ustadi Ustadz Husain Bakar Hamsi Bangir Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segab, Sayyidil Walid Abi Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segab, Ustadz Haji Fahrul Razi bin Haji Ishaq bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad bin Sayyidil Laila binti Wan Haji Musa Diana Sari bin Haji Amsari wa usulihim wa burahim wa ila khususan almarhum Ustadz Haji Dr. Haji Umay Ja'far Sadiq wa khususan almarhum Ustadz Haji Fatani Muhi, Ustaz almarhum Bapak Haji Ridwan Anwar, Ustaz Dr. Haji Faturin Zain, Ustaz almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti, Ustaz almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi, Rawi wa usulihim wa khususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Bapak Haji Umar Masyhuri bin Bulan, Bapak Haji Surasto bin Bulan, almarhum Bapak Haji Ciptadi bin Bulan, Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Raden Martono bin Bulan, Haji Sudibyo bin Bulan, Ustaz Bapak Aris Komaris Andika, Ustaz Bapak Isarwaluyo bin Bulan, Haji Abdurrahman bin Bulan, almarhum Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Bapak Haji Yatim Wakri bin Bulan. Kita baca Fatihah untuk keluarga kita ya. Kita punya orang tua, ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah mendahului kita di alam barzakh, Allah berikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jangan kau siksa ya Allah orang tua kami yang dalam kubur ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada kedua orang tua kami yang masih hidup, berikan sehat wal afiat dan seluruhnya wali jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan kita halaman 41 ya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya fa idza salliya alayya in kharaqa zalikal hijabu wa rubi'at
ad-du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunya." Satu lagi terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu isrina marratan wa lam yamut hatta yubasyira bil jannati." Ya, terjemahkan. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad, Nabi Muhammad, seorang hamba dan utusanmu, Nabi yang ummi. Tiadalah dari suatu doa melainkan antara doa dan langit terdapat penghalang, sehingga bersolawat kepadaku. Maka apabila doa itu dibaca dengan solawat atasku, niscaya penghalang atau batasan itu terbelah, lalu doa itu terangkat atau diterima. Selanjutnya, siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah dan para malaikatnya memberikan rahmat kepadanya 20 kali, dan ia tidak akan mati sehingga digembirakan dengan surga. Satu lagi itu belum itu. Gimana? Ya. Yang paling atas. Ya. Siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari sebanyak 100 kali, maka Allah mendatangkan 100 hajat kepadanya, yang 70 dari 100 untuk akhirat dan yang 30 dari 100 untuk hajat urusan dunia. Ya Allah. Nanti bacaan barunya yaitu halaman berapa itu? Halaman 44-nya. Tanggal berapa sekarang ini? 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullah adama naf'alihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, baik orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pagi hari ini Allah masih berikan nikmat panjang umur dalam keadaan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kita sehat dan keluarga kita dipelihara kesehatannya semua. Masih membahas tentang keutamaan membaca salawat. Pagi hari ini pembahasan ini mungkin terakhir. Berikutnya nanti pembahasan baru tentang keutamaan iman. InsyaAllah Sabtu akan datang. Jamaah sekalian, di sini ada kalimat salawat kita kepada Nabi. Ini adalah jawaban Nabi di saat Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku berselawat pada engkau kalau kami ingin berselawat?" Redaksinya ini nih. Tapi ini redaksi salawat ini banyak macam-macamnya. Ya, di antaranya Nabi mengatakan jawabannya kalau kau ingin membaca selawat, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, kita kalau baca hadis doa, apalagi ini salawat, kita nggak bisa ini saja, karena banyak riwayat-riwayat Nabi menjawab berbeda dengan pertanyaan yang ini. Jadi Nabi di satu sisi, satu tempat, bagaimana ya Rasulullah? Kalau aku bersalawat pada engkau, karena kan dianjurkan salawat itu, baca lagi.
Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Di lain tempat Nabi ditanya, bukan itu lagi orangnya. Karena sahabat Nabi kan puluhan. Ya. Kalau kubur salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Banyak itu redaksi salawat. Ada yang pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang gini ya Pak. Salah satu di antaranya Nabi suka berbeda jawaban kepada sahabat. Nabi lebih tahu kondisi sahabat itu. Satu contoh misalnya, pertanyaannya sama. Nabi tanya, ya Rasulullah, ada nggak pekerjaan yang paling hebat dalam Islam? Ayu a'mali afdal ya Rasulullah. Pekerjaan apa yang paling hebat? Nabi jawab, Al-Hajjul Mabrur. Haji yang paling mabrur, itu balasan surga. Di lain suasana, lain hari, Nabi ditanya lagi sama orang sahabat yang berbeda orangnya. Rasulullah, kebetulan kami jumpa dengan engkau. Di dalam Islam itu ada enggak pekerjaan yang paling hebat pahalanya? Hebat. Nabi bilang, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Berjalan berapa hari, berapa bulan, ada orang sahabat Nabi nanya, Rasulullah, ada amal yang paling hebat ya Rasulullah? Nabi jawab, ada. Apa ya Rasulullah? As-salatu ila waqtiha. Jadi Nabi menjawab, ya, beda-beda begitu. Kenapa ini? Nabi sebagai Rasul pilihan, Nabi mengerti keadaan sahabat. Kalau ini yang bertanya pertama, apa itu pekerjaan amal yang paling afdal? Nabi lihat, kayak dokter lihat pasien, oh dia penyakitnya ini nih, kuning, dia penyakitnya lemes nih. Ente punya duit banyak, gak mau haji. Nabi namanya punya mukasyafah, terungkap keadaan orang ini. Oh Rasul. Jangan lagi Nabi Muhammad yang bantuannya, backingnya adalah wahyu dan Jibril. Banyak orang-orang hebat jamaah. Bahkan di sekarang juga masih ada orang-orang tertentu yang dia banyak baca zikir, yang dia kepada Allah dekat. Kita belum ngomong dia udah tahu. Iya. Itu kayaknya Mbak Maimun begitu hebat. Mohon maaf, saya pernah ke Jombang, cerita Gus Dur, tahu ya orang. Itu namanya mukasyafah, terungkap keadaan orang ini, kebaca orang ini. Gak heran ini. Ya, memang Nabi udah mengatakan. Nabi mengatakan, ittaqu firasatal mu'minin, fa innahu yanzuru binurillah. Kamu waspada kepada orang yang beriman. Dia punya radarnya itu istilahnya. Dia tahu, karena itu bantuan dari Allah. Orang beriman. Gak pakai ngumpet-ngumpet, gak pakai action di depan dia pura-pura benar, pura-pura hebat. Cerita nih saya dapetin. Di situ di tempat rumah kiai itu ada bahasa Arabnya al-mamnu litadkhin, dilarang merokok. Jadi kalau jamaah atau dari Jakarta, dari Lampung, dari Kalimantan, Sulawesi, Madu dan sebagainya, Jawa Barat, mau ziarah ke rumah itu seorang tokoh kiai di daerah Bangil, masih beliau hidup, itu dilarang merokok. Jadi ada keran di gerbang, cuci dulu. Ini orang dari Jakarta bisa masuk gampang. Dia menyebut nama saya mau jumpa sama Ki. Oh, Bapak Jakarta yang mana? Saya dekat Mahfud. Oh, Mahfud Jakarta, saya akan masuk. Ini yang satu ini dia habis rokok, kata temennya berdua. Kata temennya bilang, rokok lu buang. Emang kenapa? Gak bilang rokok. Ini yang kita tuju ini gak mau merokok, gak senang orang merokok. Dia buang rokoknya, dicuci.
Datang. Yang satu dicium tangan, diulurkan tangannya oleh orang ulama itu. Yang satu bisa ngerokok, cukup dah, mohon maaf. Yang satu diulurin, yang satu enggak. Yang satu kan tanya, kalau lu boleh cium tangan, gua kagak gitu. Apa lu boleh? Cukup. Jadi kayak kita mau salaman perempuan, kan begitu kan? Padahal kan kita pengen nyolek, dia begini kan? Pura-pura kita begini kan, dia begini. Ini sih yang begini mau. Pulang udah ngomong di doa, oh pulang dia, yang satu cium tangan. Yang satu, gue bingung kenapa ya? Tanya sama penjaganya, saya gini, oh, bapak ngerokok ya? Enggak, saya nggak ngerokok. Di hadapan dia saya buang rokok. Itu dia tahu. Bapak masuk, oh iya benar. Di Jakarta, saya punya guru Habib Abdurrahman Segaf. Ini yang cerita langsung anaknya, Habib Ali. Waktu dia mau pamitan umroh, dia bawa orang dari Jawa Timur untuk pamitan. Cerita, saya punya guru, kita mau umroh pamitan dulu sama orang tua ente. Di mana rumahnya? Bukit Duri. Ya ada Habib Ali. Walid, kalau kita walid itu orang tua, bapak, ini kawan saya mau ikut umroh, mau pamitan, mau ke bandara. Jadi mohon pamit, doakan biar gampang. Ini temannya, teman saya dibilang tuh, teman saya, emang dia dari luar tadi sama rokok. Sampai mau masuk ke rumahnya Habib Abdurrahman, dia buang rokok. Apa kata Habib Abdurrahman bilang? Ini yang jawab Habib Ali, yang orang gemuk, anaknya. Gara-gara ente datang ini, malaikat pada kabur semua. Rumah Hana tadi banyak malaikat. Gara-gara ente datang, padahal datang mau permisi dan cukup dah. Gara-gara ente datang, malaikat pada kabur ini. Gak paham dia. Ente ngerokok dari luar, gitu. Itu namanya mukasyafah. Tahu dia. Bukan kayak ahli hikmah yang nebak-nebak sekarang. Sakitnya ini ya, kamu lagi mikirin janda ya, begitu tuh. Dan lagi tuh, nebak-nebak tuh komersial itu tuh. Ini lain, ini nggak diminta. Itu banyak cerita-cerita. Itu baru deretan katakan wali-wali. Bagaimana Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad menghadapi orang ini, jawabannya lain. Apa kerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah, yang paling hajjul mabrur, haji yang mabrur itu. Sahabat pikir ini orang duitnya banyak. Bukan di zaman Nabi. Di zaman kita ini, zaman saya ini, zaman yang saya dapatkan di pasar Minggu. Sebelumnya kebun binatang ada acara peresmian. Selesai datang itu saya bilang, Pak, kita ngadakan karyawan Bapak pergi haji. Iya. Berapa kali Pak ada haji? Saya belum pernah, Ustaz. Duitnya banyak, pimpinan. Masa ilok, pakai bahasa Betawi, masa ilok 100 juta atau 150 juta atau bayar yang hebat tidak kuat. Pimpinan ini orang pertamanya, kalau di perusahaan mungkin dirut. Belum pernah saya, Ustaz. Jadi gimana Pak? Masih sibuk Pak Ustaz? Jawabnya, karena saya punya dagangan saya, istri saya jualan di Singapura. Wow, Singapura, nggak di Tanah Abang. Jadi saya sebulan sekali ke Singapura, jual ini jual. Saya pikir duitnya banyak, mudar mandir mulai ke Mekah. Duitnya banyak. Saya ngomong di masjid, bukan mengada-ngada. Dia bilang, saya sibuk Pak Ustaz. Nanti kalau udah tenang, baru kita yang sibuk banget. Ya Allah, biar bisa ke Mekah Madinah, sekalipun melalui umrah, duitnya banyak. Nah mungkin itu peristiwa di sahabat, duitnya banyak. Apa kerjaan apa ya Rasulullah yang paling hebat? Al-Hajjul Mabrur. Yang ini, apa kerjaan apa yang Rasulullah di lain waktu, di lain tempat, apa yang paling bagus ya Rasulullah?
Birrul walidain, bakti sama orang tua. Ini orang suka memperhatikan orang lain, sama ibunya di kampung nggak diperhatiin. Itu Rasulullah begitu. Jadi kalau dapatkan hadis ini berbeda tapi pertanyaan sama, Rasulullah tuh melihat tadi saya bilang, kalau wali-wali orang-orang hebat dekat sama Allah bisa mukasyafah, bisa terungkap. Gimana Rasulullah? Bakti sama orang tua. Ada orang nanya gimana Rasulullah kerjaan apa yang paling hebat dalam Islam? As-salatu ala waktiha. Ini sibuk tapi kurang perhatian sama sholat. Itu diantaranya kalau jamaah baca hadis kok beda ini sama ini. Kayak ini redaksinya ini gimana kami berselawat. Nabi bilang Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Di lainnya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di lain lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jangan difokuskan ini gimana kontradiksi. Yang ini Ali Muhammad, ini Sayyidina. Itu irama lama ada tuh. Yang pada bentrok enggak ada Sayyidina kan? Ente baca Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak apa-apa baca. Emang Nabi pernah begitu? Dalam hal ini Nabi enggak membanggakan dirinya Sayyid, Tuan. Tapi di lain orang cinta sama Rasulullah. Sayyidina. Kau baca dengan penghulu ke Nabi Muhammad. Ya. Dan masih ada gitu. Enggak ada Sayyidina tuh apa Sayyidina? Jadi bacanya cuma 2 hadis, nggak ketemu lagi hadis-hadis yang lain. Itu yang dicecer. Kalau dicecer, apa tuh cecer? Cuma itu doang dikira. Kalau orang sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam nggak apa-apa. Kita maulid begitu nggak pakai sayyidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nggak pakai sayyidina kan? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Dalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Senang aja dah membaca sayyidina, cakap enggak pakai, enggak ada riwayat. Nah, ini jawaban satu pertanyaan, bagaimana kami berserah pada Engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Salam sejahtera kepada Muhammad, abdika sebagai hamba-Mu, wa rasulika sebagai rasul-Mu, an-nabil ummi, nabi yang ummi. Nabi ummi, nabi yang tidak mampu baca dan tulis. Ini kalau dipanjangin panjang lagi. Ummi itu nggak bisa pandai baca, pandai nulis. Bagi mereka-mereka yang sensitif, Nabi kita nggak bisa pandai baca, pandai nulis. Kita bilang apa? Rendah nih pimpinan. Pintar sama RT gua. RT gua tanda tangan bisa, nulis bisa. Mas Nabi Muhammad nggak bisa. Kita suka baca al-ummi. Ummi itu la yastati'u an yaqra wa yaktub. Nabi enggak pandai, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Ini kan peluang untuk mereka merendahkan Rasulullah. Untuk apa jadi pimpinan enggak pandai baca, enggak bisa nulis? Makanya lu penting ngaji kalau pakai bahasa Betawi. Diuraikan sama Ustadz Makiai nanti. Ente baca hadis potong begitu. Umi nggak pandai baca, nggak nulis. Nah, ente hina Nabi dah akhirnya. Untuk apa dijadikan pimpinan, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. RT gua aja pintar baca, pintar nulis, hebatan RT. Nanti kalau ada orang-orang begitu, kesimpulan begitu. Tanya sama ahlinya. Tanya sama ahlinya. Nanti tuh kiai mengatakan, ente harus tahu kalau ini kalimatnya Nabi yang ummi, tidak pandai baca, tidak pandai nulis, itu fokus ke Nabi kan? Menurut ente iya. Bisa itu. Jadi kalau orang nggak pandai baca, nggak pandai nulis, kemudian datang firman yang satu gepok segini Al-Quran. Orang-orang kafir Quraisy nggak ketemu. Dari mana ini kalau bukan dari Tuhannya Allah? Kalau ada satu orang pandai baca, pandai nulis, bisa ngarang, membuahkan buku begini, itu karangan dia itu. Doktor, titanya doktor, punya karya tulis tebal ini. Karya siapa ini? Karya dia, dia orang pinter. Tulisan dia. Pandai orang. Nabi Muhammad diturunkan Quran.
Yang kurang lebih ayatnya 6.660 ayat. Satu kurang tadi kita baca segini. Orang kafir, apakah ini buatan Muhammad? Enggak pada baca, nulis. Nggak mungkin dia baca, nggak bisa nulis. Sama, murni dari Tuhan ya Allah. Murni dari Tuhan. Baca. Tuh sisi satu. Tapi sisi dua, ente jangan fokuskan ke Nabi. Yang dimaksud Nabi Ummi, Nabi yang Ummi bukan Nabi Muhammadnya. Masyarakatnya yang Ummi. Nanti jangan kaitkan gitu. Oh, ini nempel kalimat Ummi, bukan Nabi yang Ummi, masyarakatnya yang Ummi. Taunya, lah kenapa Nabi saya mengatakan carilah ilmu sampai ke Cina sana? Karena bangsa Arab itu cuma bisanya begitu, berantem, puas-puasan seks. Gimana dinulis? Kau belajar nulis, kau harus belajar punya kertas, belajar ke Cina. Utlubul ilma walau bisin. Bukan nabinya yang ummi. Nabi diutus kepada umat yang ummi, umat yang nggak pandai baca, nggak bisa nulis. Di sekolah mana sono? SMP mana yang ada di sono? Fakultas mana di Arab saat itu ada? Itu ada dua pendapat. Ada umatnya yang ummi, masyarakatnya. Ada nabi yang ummi. Kalau nabi yang ummi itu murni yang diturunkan oleh Allah Quran, bukan hasil karya tulis Muhammad, langsung dari Allah. Ada yang pendapat kedua tadi, yang ummi bukan Nabi Muhammadnya, umatnya, masyarakatnya, kampung Mekahnya, yang mereka ngambil berhala. Ini dia nggak tahu sejarah dari mana. Yang dia minum-minuman, yang kadang-kadang anaknya sendiri dizinain. Ummi, nggak pandai nulis, nggak pandai baca. Mohon maaf nih bahasanya. Tolong jahiliyah kan dia. Apa jahilatnya? Kalau bahasa jahiliyah kan nggak tahu, jahil. Kalau bahasa yang kasar, goblok. Oh, orang goblok, umatnya yang goblok, jahiliyah. Yang jahil. Dia bikin tuh semen, dia bikin tuh tepung, dia bikin tuh emas, disembah. Karena kalau lagi nyembah mungkin perutnya lapar, belum sarapan, itu kaki Tuhannya dari itu dikopet. Ya sama juga kita lihat orang kawinan, bagaimana yang namanya buaya dijadiin roti. Ada kan roti buaya? Lah kalau yang biasanya mungkin lapar belum sarapan, gua kopet ini. Lah roti, bahan roti. Gue celep biar kayak manis. Lu buaya lu gituin, lakukan buaya yang benar. Kemana itu model kayak buaya, dibuat bahannya dari apaan? Lah orang, mohon maaf, jahiliyah orang goblok tuh, nyembah Tuhan. Capek begini mulu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Gua kopet nih Tuhan kaki ini. Bego. Makanya jahil. Jadi yang jahil siapa? Nabi Muhammad. Oh, umatnya, masyarakatnya. Jadi salah satu manfaatnya ngaji begini. Kalau otodidak, menurut tafsiran dia udah, kecuali dia dasarnya ada. Tadi kalau soal Nabi kita, nah itu nggak bisa baca saja, masa jadi pimpinan. Nah jadi jamaah, Nabi pernah menjawab bagaimana salat kepada Nabi jawab, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Yang kedua, Nabi menyatakan ma min du'ain, tidaklah dari doa itu illa bainahu wa bainas samai hijab. Di antara orang baca doa dengan langit itu ada hijab, dinding. Kita nggak tahu dinding atmosfer apa namanya. Jadi dinding kita nggak tahu. Jadi meluncurnya doa itu ke langit, kan ke langit. Tempat yang paling tinggi as-sama. Kita doanya meluncur ke langit, bukan ke bawah, ke langit. Rahmat Allah turun dari langit, hujan turun dari langit. Nabi Isra Mi'raj naik kemana? Ke langit. Doa meluncur ke langit. Nah di langit itu ada hijab.
Jadi kalau ada orang baca doa tanpa baca selawat, mentok di hijab, balik lagi gitu. Saya pahamin saja. Kecuali yang baca doa itu baca selawat, itu hijab in haroko robek gitu. Jadi ditembus itu dengan baca selawat sampai meluncur kepada Allah. Jadi kalau doa panjang-panjang itu doa tanpa ada bersalawat kepada Nabi, itu doa mentok balik lagi, artinya nggak sampai. Cuman gaya bahasa aja lah. Kan kalau kita lihat itu Ustadz Maulana kalau baca doa, saya waktu itu senang banget kalau baca doa. Waduh, yang pakai jamaah, jamaah. Kalau dia buat baca doa karena waktu zamannya Agim, masih Agim dulu yang masih Islam. Wah, kalau dia baca doa kita nangis. Almarhum Bapak Umi Ja'far Shadiq. Kalau dia baca doa tersentuh kita. Dia punya tuh gaya bahasa Al-Quran yang dibikin jadi doa. Ada orang-orang tertentu jamaah, emang lidahnya cakep sama Allah. Jadi nggak ditulis. Kalau kita kan cakep ditulis. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu mau baca sajak nggak enak. Yang langsung, ya Allah ya Tuhan kan. Berikan ya Allah ampunan darimu ya Allah. Dari hati dia sendiri gak butuh, kita dengerin tersentuh. Kalau ada orang baca doa begitu banyak sampai kita nangis, tapi ini yang baca doa nggak baca selawat, sayang tuh doa nggak meluncur ke langit, mentok lagi, cuma menang capek doang. Kata malaikat bilang, gue segen laporin pada Allah. Nabi Muhammad kekasihnya Allah nggak disebut, boleh lemparan lagi dah. Iya, dia bawa map isinya doa sampai di atas, persyaratan kurang pak, turun lagi. Kayak begitu tuh. Kita udah fotokopi ini, udah ini, saya udah terus semuanya. Waduh, sampai kelurahan. Ini kematian orang tua, aduh. Saya punya orang tua yang ibu tahun 68, di mana ada surat kematian. Kalau saya punya babe masih ada, kita dapat di Kolombia masih ada surat, ada akte. Yang mati tahun 60. Buta kita nggak ketemu. Kurang Pak Ustadz ini, persyaratannya. Kalau bapak sama ibu meninggal dunia, Pak Ustadz, ini ibu meninggal tahun 67 atau 68. Mana surat kematian? Saya masih umur segini. Gak tahu Pak saya. Wah kurang nih Pak. Harus cari kuburan. Dulu kuburan tahun 68 ada nggak? Cuma akte. Yang lain udah akte lahir, akte ini. Waduh, pernikahan saya sama perempuan. Udah. Surat ini udah satu gepok, udah itu Pak. Satu. Bapaknya Abdul Ghani ya Pak Mahfud, iya sudah meninggal. Sudah Pak. Tahun berapa? 2019 Pak. Ada surat kematian? Ada Pak. Tunggu sebentar. Saya bilang, Bu Calwan, iya di koper ini ya. Nah, ini ibunya namanya Siti Laila. Iya. Sudah wafat? Sudah Pak. Tahun berapa itu? Saya umur 4 tahun dah. Tahun 1968 ada surat kematian. Masa bingung dah. Tahun 68 belum zaman akte. Tahun 68 PKI gak masih pada nyengir. Di mana ada akte saya itu. Catatan sipil belum ada di sini. Kurang satu tertunda. Ini bukan sekarang kaitan doa. Udah baca macam-macam. Minta ya Allah ini kurang satu nggak baca selawat. Kata panitia doa turun. Kenapa? Permintaannya banyak banget. 3 lembar sampai yang amin tangannya sampai saya kira pertak. Makanya kita kalau baca doa pikirin jamaah di belakang. Jawab itu udah begini kita lu enak yang belakang kan. Lama aman di doa ya Allah. Tahu nggak pegal begini. Nggak sampai ke langit. Panitia langit bilang, doa siapa ini? Ini dari kiai itu Pak. Oh iya, sorbannya hebat nih malaikat. Apa? Spray dipakai? Berapa doa itu? Ada 4 lembar. Waduh, banyak banget ya. Ada salawatnya nggak? Nggak ada malaikat. Kenapa? Terlalu retorikanya yang diusap. Nggak ada baca salat. Buang. Dibuang lagi kita. Menang capek doang. Makanya kita berdoa, gue doa terus, kok nggak terima-terima? Ya mungkin syarat doanya kita nih kurang kali. Awalnya baca selawat, diakhiri dengan selawat.
Biarin doanya kecil. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a, amalan mutaqabbala, rizqan thayyiba. Yang tiga, ya Allah, berikan amal saya keterima ya Allah. Berikan rezeki yang berkah ya Allah, biar badan sehat. Cukup. Amal diterima, rezeki yang berkah, badan sehat. Nggak pakai amin, pakai gini. 3 persoalan. Ini yang baca doa amin juga enak nih, waduh. Kelar. Sampai begini udah, jangan baca doa, kita diem aja. Salawat enggak. Makanya saya bilang, lu ngaji jadi tahu tata cara doa gimana. Uni astajib lakum, doa nak kamu terima. Ada syarat-syaratnya doa ya sampai begini, ya Allah. Nangis ya Allah. Kita baca nih hadis ini, itu doa terluncur naik ke atas, turun lagi. Kenapa malaikat? Nggak ada selamatnya Rasulullah. Kita udah bawa map macam-macam, nunggu dari jam 8:30, masuk jam 11. Capek kan itu? Nomor 27 Mas. Iya Pak ini. Cuma surat kematian tuh nomor 8 kagak ada, nggak nemu nyari. Itu satu contoh administrasi di dunia. Akhirat hampir kayak begitu. Jadi orang yang baca doa tanpa ada salawat, ya Nabi mengatakan bahwasanya itu nggak sampai naik. Tapi kalau dia baca salat, faida sulia, dia baca salawat, alayya in kharaqa, robek itu tadi itu hijab atau dinding, dan akhirnya meluncurlah warufi'ad doa, terangkat doa ke langit. Hadis yang berikutnya, yang ketiga, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, siapa orang yang membiasakan baca salawat sehari 100 kali. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Seputaran tasbih dah. Seputaran tasbih. Dia baca 100. Apa jawabannya? Qadallahu lahu mi'ata hajah. Allah akan tunaikan, Allah akan bayar, Allah akan cash 100 dia punya hajat. Man dibagi sama Allah. Sab'ina minha li akhirati. Yang 70 nanti dibayar cash di akhirat. 30 wasalasina minha li dunya. Yang 30 kepentingan dia dibayar di dunia. Itu selawat, jemaah. Jangan bengong di masjid, datang jam 11. Dari mulai datang sampai setengah 12 sampai pengumuman bengong, pici di kedepanin gitu. Gini tidur. Kata malaikat bilang, ada di masjid gua nggak catat, di masjid gua catat bengong kayak ikan mujair mukanya. Makanya nih ngaji kita udah berapa kali mulut bunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya ada pertanyaan, mana yang afdol? Baca Quran atau selawat? Cakep tuh pertanyaan. Mana yang utama? Kami berselawat atau baca Quran? Saya dengar dan saya baca itu pertanyaannya. Kata ulama bilang, yang soreh, yang jelas, yang ada ayatnya jelas, selawat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Itu jelas taslima. Ayat suruh selawat. Mana ayat suruh baca Quran? Iqra bismi. Itu suruh baca. Baca umum, baca keadaan, baca situasi. Mana yang anjuran? Sampai begitu. Yang kedua, bila kau punya hadas besar, istrimu lagi haid, nggak boleh baca Quran. Kita belum mandi janabah, nggak boleh baca Quran. Baca ada Quran, baca tanpa Quran. Ngapa-ngapa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ngapal, jangan baca Quran. Kau belum mandi janabah. Gimana selawat? Gimana selawat? Sekalipun punya janabah, boleh baca selawat. Artinya apa? Jangan satu hari pun kosong gak baca selawat. Baik dalam keadaan kamu bersih atau dalam keadaan punya hadas, selawat boleh. Kalau Quran jangan. Atau jangan sampai mulut kamu nggak suka nyebut Nabi Muhammad.
Jadi begitu ulama jawab, mana lebih afdal? Baca selawat. Tapi Nabi mengatakan, kau bisa baca selawat 100 kali, hajatmu terpenuhi oleh Allah. 100 hajat dibagi sama Allah. Yang 70 nanti di mana? Di akhirat. Yang 30 di dunia. Ini benar ucapan Nabi, jangan sanksi. Kalau sanksi ragu-ragu, caleg boleh sanksi. Percaya, nggak percaya nggak apa-apa. Nggak percaya juga boleh. Kalau saya nanti diangkat, ini masjid akan saya bangun. Ngomong mau ember. Caleg yang ngomong. Banyakan dipenuhi apa enggak? Yang suka bohong siapa? Kita. Nabi Muhammad yang bilang bohong. Ini ucapan Rasulullah. Siapa yang bersolat 100 kali, 100 hajat terpenuhi, dibagi sama Allah. Yang 70 nanti di akhirat. Yang 30 di dunia. Yang gimana? Baca selawat dah. Udah baca selawat belum? Belum. Ya. Nanti udah baca selawat. Nabi ucapannya benar. Selain Nabi, ya udah benar dah. Apalagi nggak sembahyang. Apalagi nggak pernah sholat tahajud, apalagi mulutnya bohong, apalagi makanan duitnya bukan duit yang murni halal, duit udah sodok sini, udah dah. Kalau ada caleg-caleg, iya pak, terus saya ngikutin kemana-mana ke Cipinang, nanti saya nggak sebut partainya, kami akan bangun ini. Zaman saya sekarang nggak percaya ada caleg, jangan tahu saja. Caleg kita udah kenyang dibohong-bohongin. Kalau dibangun ini. Ada berapa ustadz sini Pak Ustadz? Waduh, waktu di sana tuh di Jalan Ajiten. Ada 5, ini imamnya ada 5. Sampai gini hari dia di DPR dengan kenal sama kita. Pak, ingat nggak Pak? Nanti saja ya, saya lagi sibuk. Jadi kadang-kadang timbul gedeg kita. Yang itu dipercaya. Jadi yang benar sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, Nabi Muhammad sama Allah udah. Jadi siapa yang berselawat 100 kali, hajatnya terpenuhi 100 hajat. Yang terakhir Nabi mengatakan, ya, man shalla alayya salatan. Gimana? Itu betul lah. Habis. Terakhir itu ada, ya. Halaman terakhir itu. Ya. Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi wa malaikatuhu isrina marratan. Siapa orang berselawat cuma sekali. Allah dan malaikatnya bersolat sama orang itu 20 kali. Ada lagi yang gembira. Walam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Karena dia hobinya baca selawat, dia belum mati, merem, jantungnya belum habis, udah diperlihatkan surga. Allahu Akbar. Ini yang lazim. Arti yang lazim tau, yang rutin tau, yang seneng. Pagi sore bangun tidurnya, menuju tengah malamnya dia nggak bisa bangun karena mungkin demam. Dia tetap baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang begini suka berselawat sekalipun sekali udah hobi, udah biasa. Dia belum merem selamanya, udah lihat tempat dia di surga. Anak pada nangis. Temennya baca Yasin. Makanya kita kalau baca Yasin itu jamaah, lihat kondisi teman kita lagi sakit. Kalau lagi asma, kambuh asma, lagi asmanya kambuh, bukan mau mati. Ini teman mau asmanya kan kamu, pakai beri asma tubuh healer atau oksigen, insya Allah hilang. Lagi Bismillahirrahmanirrahim, ya gue mati nih gue. Orang lagi kambuh asmanya, kan belum dikatakan mati, kasih aja oksigen, si peplong. Lu baca Yasin dulu lah, emang buru-buru mati kan kalau kita. Yang sebelahnya 3 kali Pak Haji Untung sama saya baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, ya gue mati nih. Dibikin harapan kecil. Jangan baca Yasin dulu. Dia lagi asma ini. Ayo Pak, mudah-mudahan sehat Pak. Sehat Pak. Ayo Pak. Lagi Pak, nafas Pak. Ya, nih sedot ini Pak. Wah, sedang. Setengah jam dia sehat. Normal. Ada Yasin nggak? Yasin nggak? Berarti kan biar buru-buru apa? Lagi saat begitu meninggal dunia, katakan benar-benar mau meninggal dunia, karena dia hobi baca selawat, Nabi mengatakan udah digembirakan oleh Allah. Dia melihat tempatnya, villa mana ini? Tempat mana dia lihat? Bidadari yang begini. Ya Allah, Pak Haji Untung,
Baju untung, tangannya lembut. Lebih daripada Asanti, lebih dari lain, lebih daripada apa, pramugari Garuda. Cakep, ya Allah. Sini Pak, cepat mati Pak, nggak bakal kau lihat aku, nggak bakal kau akan saat ini surga. Kalau napasmu belum diangkat oleh Israel. Kita ya Israel, cepat Israel. Udah nggak kepikir anak, nggak kepikir mantu yang Thailandik. Ada mantu yang Thailandik tahu? Udah, gue pengen buru-buru dah. Bini yang masih hidup cerewet banget. Malaikat ini. Bini yang di dunia sama akhirat Nabi Dadari nggak apa-apanya. Bini udah jelek, galak. Lihat bidadari, ya dia lagi. Siapa tuh yang dapat gembira begitu? Orang yang lazim, yang senang, yang biasa, yang rutin, yang kontinu, siang malam suasana pun juga dia baca apa? Salawat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Cukup dah jamaah ya. Ini terakhir pembacaan fadilah salawat. Berikutnya nanti tema lain tentang keutamaan iman. Mudah-mudahan kita bisa ngamalkan jamaah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah.